Ikhwas sekalian, apa contoh penyayangnya Allah? 50 tahun antum zina, taubat di umur 51 tahun diterima nggak? Coba kalau kita punya pegawai sekali aja bohong, biar dia datang setelah itu pakai ijazah S3 nggak diterima lagi kerja. Ini orang 50 tahun bohong, taubat Allah ampunin. Fir'aun bukan cuma tolak ada Tuhan namanya Allah, gitu kan? Ngaku Tuhan, saya ingin Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yakhsha yatadhakkar aw yakhsha. Coba kalian berdua ke Fir'aun tuh, ya, dan ucapkan kepadanya kalimat yang baik-baik. Siapa tahu dia sadar. Gitu. Allah masih sayang gitu. Dalam sebuah riwayat Bukhari, bentuk kasih sayangnya Allah, ada satu orang dari Bani Israel selalu caci maki Nabi Musa. Begitu ketemu Nabi Musa dicaci maki, Taurat dicaci maki, Allah dicaci maki. Selalu begitu. Lalu Nabi Musa AS sabar, diajak berantem Nabi Musa. Nabi Musa nggak pernah tanggapin. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, tiap hari orang ini begitu. Ketemu Musa tanpa sebab, tanpa apa, benci Nabi Musa AS. Begitu sudah 5 tahun, Nabi Musa sudah nggak sabar, manusia. Dia bilang, ya Allah, ambil alih orang ini. Jibril AS datang malam hari ini minta sama Allah, ini saya sudah nggak tahu hadapin orang ini bagaimana nih. Saya harus berantem kah? Saya harus bagaimana kah, ambil alih ya Allah. Maka yang terjadi ikhwas sekalian, Jibril AS datang mengatakan pada malam itu dia selesai sholat malam Nabi Musa. Jibril berkata, wahai Musa, Allah sudah menjadikan siksaannya itu, orang itu di tanganmu, terserah kamu apa, bilang saja Allah kabulin. Mau terputus urat sarafnya kah, mau mati tiba-tiba kah, mau kena petir kah, tenggelam di tanah kah, terserah, apa saja. Musa AS mengatakan baiklah. Besok pagi, subhanallah, dengan hikmah Allah, begitu keluar rumah orang itu lewat, caci maki lagi Nabi Musa tanpa sebab, ajak berantem, caci maki Allah, caci maki Taurat. Nabi Musa AS di depan beberapa kaumnya bilang, ya ard khudi, bumi tenggelamin orang ini. Perhatikan kasih sayangnya Allah di sini ya. Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin menyiksa hambanya walaupun dia sudah sangat parah pelanggarannya, itu enggak spontanitas, bertahap. Tahapan ini sebenarnya Allah masih tarik, mau sadar enggak ya, mau minta maaf enggak ya, begitu. Nabi Musa AS bilang, wahai bumi tenggelamkan. Nabi Musa berharap mati deh kamu sekarang. Ternyata Allah tenggelamkan orang itu hanya sampai lututnya saja. Dia mau gerakin enggak bisa, lalu dia bilang, Musa maafin saya tidak akan ulangi. Musa bilang, saya nggak percaya. Hai bumi tenggelamkan dia. Nabi Musa berharap mati sekalian. Enggak, masih tenggelam sampai perutnya. Goyang-goyang nggak bisa. Musa maafin, ngerengek. Musa bilang, saya nggak percaya. 5 tahun kau siksa saya. Hai bumi tenggelamin, tambah lagi. Tenggelam sampai lehernya, belum mati. Musa, kalau kau maafin saya beriman pada Tuhanmu. Musa bilang, saya nggak percaya. 5 tahun caci maki Allah, terus mau bilang mau beriman sekarang, nggak mungkin. Bumi tenggelamin sama Allah. Begitu tenggelamin sama Allah, bumi sudah matikan orang itu. Jibril datang. Apa kata Jibril salam? Wahai Musa, Tuhanmu kirim salam sama kamu. Ini hadis Bukhari. Kirim salam padamu dan berkata, ya Musa, ma aqsa qalbak. Wahai Musa, hatimu kok keras sekali. Kalau orang itu minta maaf sama saya di awal tenggelam di lututnya, saya maafin, kata Allah. Gitu. Padahal orang ini 5 tahun caci maki Allah. Begitu luar biasa kasih sayangnya Allah. Apa kata Jibril AS dalam hadis Bukhari yang lain? Wahai Muhammad, waktu bertemu dengan Nabi SAW. Ini kisah tentang penenggelam, waktu ditenggelamkan Fir'aun. Kata Jibril AS, wahai Muhammad, kalau kau lihat bagaimana saya masukkan di mulutnya Fir'aun tanah dari Laut Merah, ya, supaya dia tidak bisa mengatakan wahai Tuhanku ampuni, karena kalau dia ucapkan Allah maafkan. Jibril sendiri nggak mau lagi dia beriman di Fir'aun, luar biasa gitu. Ini hadis Bukhari. Kata Jibril, wahai Muhammad, kalau kau lihat bagaimana saya masukkan tanah di mulutnya Fir'aun, agar dia tidak bilang ya Allah ampuni saya, maka dia cuma bisa bilang amantu billadzi amana bihi banu Israel. Saya cuma bisa beriman kepada yang diimani Bani Israel, bukan Allah. Jadi dia tidak bisa bilang, akhirnya tenggelam. Gitu kan. Karena kalau Jibril tahu kasih sayangnya Allah, kalau sempat diucapin, hai Tuhanku, dimaafin. Gitu kan. Saking luar biasa rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu memang Rahmanur Rahim. Kan gitu.